Halo semuanya, balik lagi sama kita di Lo Gue Talk, tempat di mana kita ngobrolin kebenaran secara serius tapi santai. Masih ada gue Stephen sama Kak Pongki, Bang Ben, ada teman baru juga nih namanya Michael gitu. Halo. Nah, hari ini kita mau bahas apa nih ya? Tentang apa nih? Tentang berbagi kayaknya ya. Tentang berbagi ya. Kayaknya hari-hari ini kan dengan kondisi-kondisi seperti ini, ya kita melihat nih banyak nih. Ini ada yang mau berbagi, ada yang enggak gitu kan. Jadi kita sepakat hari ini kita mau tanya berbagi. Wow, berbagi ya. Tapi kayak biasa nih, sebelum kita tanya-tanya nanti sama Bang Ben, kita mau sharing dulu pengalaman gitu. Mungkin dari Bang Ben deh gitu. Bang Ben ada pengalaman nggak? Mungkin nggak usah panjang-panjang kali ya, tentang berbagi akhir-akhir ini gitu. Apa nih pengalamannya Bang Ben? Ya memang untuk berbagi itu kan bagi saya sangat menggelitik, karena banyak banget melihat orang-orang yang butuh untuk bukan diperhatikan tapi mendapatkan apa yang memang mereka harus dapat gitu. Contohnya seperti makan, seperti itu. Makanya saya kalau habis ada acara begitu, biasanya kita kan dapat bungkusan atau besek. Nah itu saya nggak pernah makan. Saya bawa, nanti kalau di tengah jalan itu ada orang pemulung atau ada manusia gerobak, nah itu saya kasih. Wow. Itu sih, itu yang saya lakukan. Lebih kalau misalnya dapetin habis pelayanan di mana gitu ya, dapat nasi kotak Nasi atau kotak, iya. dibawa, ntar kalau misalnya di jalan ketemu yang membutuhkan gitu dibagi. Dibagi, itu sih. Oke, mantap. Kalau Michael gimana Mike? Lo ada pengalaman apa dalam berbagi Mike? Mungkin sama dengan Bang Ben ya. Jadi ketika ada acara, mungkin kayak acara kampus atau acara di luar kampus gitu, kan kayak gitu ya, nasi kotak yang maksudnya yang memang itu apa ya, mungkin ada lebihnya gitu kan. Nah kita mungkin terutama kayak gua gitu kan, gua kan bawa pulang mungkin satu tentengan gitu lah ya. Nah itu akan kayak gue udah mikir nih, kayak ini kan gue bagi gitu loh ke siapapun yang akan gue temuin, mungkin tukang parkir atau satpam di komplek gue gitu kan. Jadi ya pasti akan kayak gue bagi, mungkin sisanya nanti kalau ada berapa baru keluarga gitu. Itu sih. Wow, mirip-mirip lah ya sama Bang Ben. Iya. Gitu. Kalau Kak Pongki sendiri gimana? Ini kayak seru-seru banget ya, kayak berbagi ya. Kayak kalau gue sih ya normalnya dalam arti gini, apalagi pada saat pandemi seperti ini ya, kita tahu semua serba berjuang lah. Kalau kita bilang sulit ya enggak juga, tapi kita sama-sama berjuang. Cuman kalau gue berpikir gini, untuk berbagi itu gue lebih berhikmat sih sebenarnya. Berhikmat dengan kondisi gue yang ada sekarang ini gitu, karena kan kayak gue seorang pekerja marketing atau sales gitu kan, yang ngeliat juga gitu, tapi nggak boleh juga istilahnya berhikmat aja lah, apa yang ada kita kasih ya, kalau enggak ya mau gimana gitu kan. Itu sih kalau gue sih sampai saat ini ya dengan kondisi seperti ini ya gue lebih berhikmat sih gitu untuk berbagi gitu ya. Nah Stephen, Kalau saya sendiri kayaknya ini sih, kalau ngomong berbagi ya, kayak akhir-akhir ini kayak lagi tiba-tiba kepikiran, apalagi kemarin nih ya masa-masa PPKM, aplikasi-aplikasi gitu beli makanan gitu. Cuman pernah satu ketika lagi pengen beli makanan, terus kayak kasih abangnya aja lah gitu. Jadi beli, terus abangnya tanya kan biasa sesuai aplikasi ya, iya gitu, diantar kemana? Enggak usah dianterin, buat abang aja gitu. Gitu. Kadang-kadang suka dapat respon yang apa ya, justru buat saya malah wow gitu, karena abang-abangnya ada yang kadang-kadang, wah terima kasih ya Pak, saya belum makan dari pagi nih dapat begini gitu. Jadi kalau saya sih lebih ke sana. Sebenarnya nggak harus gede sih berbagi ya gitu. Kadang-kadang juga biasanya kan saya suka pakai promo tuh. Biasa kalau orang beli satu, beli dua harganya sama tuh ya. hikmat itu. Iya. Kadang-kadang saya gitu pakai, ya udah saya beli dua harganya sama, satu saya kasih abangnya gitu. Lebih ke sana sih kalau saya masalah berbagi. Keren. Ya itu sih kayak cukup dulu lah ya gitu sharing-sharing kita. Karena kayak nanti makin panjang nih kalau kita bahas. Semuganya ya. Oke, nah kita sekarang mau tanya-tanya lagi nih Bang, kayak biasa. Mungkin mau nanya nih, menurut Bang Ben, kira-kira apa sih yang menyebabkan kita nih kadang-kadang susah untuk berbagi gitu? Ya, kalau kita memang
sulit berbagi itu dasarnya adalah empati. Empati. Kalau kita memang punya empati, dasar untuk berbagi itu yang tadi yang kita itu, ya kan? Yang kita rasakan tadi, kayak Pongki, ya dia seorang sales marketing, ya dia untuk bisa menjual sesuatu dia harus berjuang. Tetapi pada saat dia mendapatkan apa yang hasil yang dia dapat, itu kan dia bisa, bukan hanya dia yang bisa menikmati. Di situ ada istrinya, ada anaknya, mungkin keponakan-keponakannya. Jadi empati. Nah kayak tadi Stephen, gua percaya lu udah lapar mesen itu ya. Lu udah lapar gitu, cuman kan lu punya empati begitu lu. Nah ternyata lu kasih aja deh ke tukang Grab-nya atau Gojek-nya seperti itu, dan responnya luar biasa. Nah tadi Michael, dia bilang ada acara di kampus itu kan biasa kan makanan tuh banyak tuh, ya. Kalau berlimpah, Mbak bisa bayangin kalau dia nggak punya empati untuk orang yang ada sekeliling perumahannya, untuk satpamnya atau untuk apa. Jadi empati. Jadi kalau gue ingin, kenapa sih orang sulit banget untuk berbagi? Karena dia nggak punya empati. Itu. Berarti ya simpelnya kalau kita mau berbagi kita harus punya empati. Yes. Wow. Betul. Nah, tapi gini Kak, Ya. ada kita kan ini dari dulu ya, SJ tuh apakah kan ada slogannya gitu di kelas-kelas gitu kan, hemat pangkal kaya gitu kan. Nah, kadang-kadang nih apalagi menurut kalian gimana nih? Apalagi kondisi kayak gini kan, kadang-kadang orang malah kenyataannya merubah mindsetnya mereka untuk tidak berbagi. Bahkan dia bilang, gua harus hemat kata nyokap gua atau kata orang tua gua harus hemat gitu, nggak boleh gampang ngeluarin duit gitu. Nah, itu gimana Kak menurut kalian? Iya. Kalau kita bicara tentang kondisi saat ini, ya kita mesti akui kondisi sekarang ini memang semuanya dalam kondisi sulit. Ya. Sulit banget, dan itu nggak dipungkiri. Bahkan untuk berbagi untuk kondisi sekarang pun kita akan berpikir 2 kali, menghitung, dan itu logika. Tetapi saya ingin ngomong begini, ada kebenaran yang dikatakan. Di situ ngomong begini, pada saat kita ingin nggak mau berbagi lah, pokoknya ini udah prepare, beli ini stok untuk 1 minggu. Nah pertanyaannya begini, di tengah-tengah kita nyetok begitu kan, tahu-tahu ada orang yang datang. Waktu orang itu datang, kita mampu sebetulnya untuk berbagi karena kita punya stok itu tadi. Nah, makanya di dalam kebenarannya ngomong begini, kita harus bisa memberi dari apa yang kita punya. Karena begini, pada saat kita tidak memberi dari apa yang kita punya, kita pun tidak akan pernah mendapatkan apa yang menjadi haknya kita. Jadi penting banget bagi kita, sesungguhnya begini, memang semboyan orang dunia kan hemat pangkal kaya. Betul. Tapi kebenarannya semakin banyak kita menabung, semakin banyak kita menuai. Dan kebenaran itu nggak bisa disangkal. Saya ingin ngomong yang seperti tadi teman-teman, di tengah-tengah pandemi ini, Stephen masih bisa tetap eksis di dalam dunia usahanya. Sedangkan orang pada gulung tikar, pada tutup semua. Tapi walaupun lu tersendat-sendat kan, tapi jalan gitu loh, terus seperti itu. Nah, dengan pekerjaan. Jadi kuncinya ya memberi. Karena begini, dari memberi itu kita tidak akan pernah menjadi miskin. Itu. Oke. Tapi Bang, ini kan tadi Bang Ben bilang ya, memberi nggak buat kita miskin sih. Ya, betul memang. Cuman kan saya yakin nih bukan saya doang ya, kayaknya mindset di banyak orang tuh memberi membuat kita jadi berkurang dari seharusnya gitu. Ya misalnya kita punya 5, waktu kita memberi mungkin memang nggak jadi minus, tapi kan jadi 3 atau 4 gitu, berkurang gitu. Betul. Ya yang kayak gitu-gitu gimana tuh Bang? Itu kan yang justru membuat kita berpikir ya, apalagi kalau kita ngerasa ini sesuatu ini pas-pasan gitu ya. Iya. Memang memberi itu dasarnya kan bukan dihitungan di pikiran kita. Dasar kita memberi itu adalah tadi di empati.
di hati kita. Memang kalau secara matematika logikanya 5 diambil 1 jadi 4, 4 diambil 1 jadi 3. Sedangkan roda kehidupan kita tetap berjalan. Betul. Dengan 5 aja kita masih kurang, apalagi cuma 3 gitu, ya kan? Nah, saya percaya teman-teman juga pasti punya kesaksian deh dengan bagaimana dilema untuk memberi, dilema untuk berbagi, tapi di dalam situasi kondisi yang sama kita juga lagi butuh. Dan itu nggak mudah bagi kita. Makanya saya ingin ngomong, pada saat kita ingin berbagi dalam hidup kita, jangan pakai logika kita. Karena logika kita itu hitung-hitungannya kuat. Semakin kuat matematika, semakin sulit kita untuk berbagi. Karena kita bicara tentang realita tadi, kenyataan. 5 aja, dengan 5 aja kita hidup ini kita masih kurang, apalagi diambil 2 jadi 3. Sulit sekali. Makanya saya ingin ngomong begini, pada saat kita ingin berbagi, kita ada empati, terus ada tindakan iman. Untuk yakin banget begitu loh, apa yang kita lakukan berdasarkan bukan kita punya, tapi berdasarkan iman. Nah, pada saat kita bertindak berdasarkan iman, maka kita tahu iman itu mendatangkan sesuatu yang nggak pernah kita lihat dan nggak pernah kita dengar, seperti itu. Ya, padahal gini juga sih Kak, kayak kita nih kadang-kadang kayak dulu saya waktu kuliah, teman-teman lagi ngekos gitu kan. Nah itu juga biasa, anak kos kan pasti dapat jatah nih sebulan gitu kan. Nah dia tiba-tiba dalam satu kos untuk ngirit gitu kan, ya jadi tinggal satu kos 2 orang gitu kan, patungan supaya istilahnya lebih efisien lah uang yang dikasih dari orang tua gitu. Tapi kadang-kadang gitu nih, kita udah punya ini nih, udah punya empati gitu. Ketika teman kita sakit dalam satu kos, kita punya empati, tapi duit kita nih, waduh cukup sebulan dikasih. Nah kalau kita nolong dia kan jadi bingung juga tuh Kak. Nah itu yang kadang-kadang yang saya lihat tuh begitu. Nah menurut kalian gimana tuh? Kan tadi kalau bicara tentang iman gitu kan, kadang-kadang orang kan yang dipakai logika dulu Kak. Waduh bener nggak nih? Nah jadi ya ada kondisi kayak gitu, apa ya, kalau saya juga di posisi yang seperti itu, saya juga bingung gitu. Di satu sisi saya nggak punya pendapatan gitu kan, yang memang benar-benar disuruh kuliah sama orang tua dari kampung, udah dikasih duit sejatah segini, selesai gitu. Hanya mengandalkan tiap bulan dari orang tua. Itu gimana Kak? Ya, mungkin ini juga kali Bang, kayak tadi Bang Ben juga bilang kan, memberi dari apa yang kita punya gitu. Ya kita punyanya yang tadi misalnya kita punya duit ya sekian, udah diplot untuk 1 bulan gitu ya misalnya, tapi ada emergency yang kita harus keluarkan gitu. Kita punya empati, tapi ya ini kan yang kita punya segini udah pas gitu, udah pas, serba salah kan, serba salah gitu. Jadi gimana tuh Bang? Berarti nggak selalu karena nggak punya empati kan memberi gitu ya. Kelihatannya sadis banget ya, jahat gitu ya. Teman sakit tapi kita nggak bertindak. Padahal kan bukan yang nggak mau, bukan yang punya empati. Ini gue nggak makan. Bisa puasa kan? Jadi seru. Nah, jadi begini, memang untuk mengambil sebuah tindakan atau keputusan, pada saat kita ingin melakukan sesuatu, memang kita harus, dasarnya begini, kita mesti berani mengambil keputusan. Karena begini, kita akan tahu rasa sakit pada saat kita memang masuk di dalam area sakit itu tadi. Mengambil keputusan berbagi kan sakit banget. Nah, tapi ingat, pada saat kita mengambil itu, kita tahu konsekuensinya, kita pasti kurang. Nah, disitulah kita belajar iman tanpa perbuatan mati. Kalau kita hanya beriman tanpa kita melakukan tindakan, kita nggak akan pernah mengalami mukjizat dan pertolongan Tuhan. Karena kondisi-kondisi sekarang ini, saya ingin ngomong begini, orang hanya beriman tapi dia nggak bertindak, itu sama dengan nol, sama dengan bohong. Makanya iman itu kan mesti dilatih. Iman itu mesti diajarkan, iman itu mesti bertindak. Karena begini, berbagi kita sudah ada. Nah, untuk melangkahnya nih gimana nih? Wih, ngeri-ngeri sedap kan? antara cukup dan tidak cukup. Tapi keputusannya pada saat kita punya empati, terus kita bertindak dengan iman kita, percayalah, ya, kita tidak akan menjadi miskin. Kita nggak akan menjadi susah. Kenapa? Di situ kita akan melihat mukjizat Tuhan, karena ada ayatnya juga berada di dalam Amsal ya. Kita baca aja. Di situ ngomong begini di dalam Amsal 11 ayat yang ke-24. Gua singkat aja ya. Di situ ngomong begini. Semakin banyak orang menyebar harta, dia tidak menjadi miskin. Tetapi ada orang yang sedikit menyebar harta, dia malah jadi miskin.
Ini kan artinya begini, kebenaran itu nggak bisa diukur dengan logika, tapi kebenaran itu hanya bisa diukur pada saat kita bertindak atau melakukan. Nah itu kayaknya saya pernah dengar nih Kak, slogan-slogan teman saya. Iya, gimana? Kalau orang-orang pelit, jangan pelit lu, kuburan lu sempit. Siksa dalam kubur dong. Iya. Emang susah sih dalam prakteknya karena Iya, betul. balik lagi kadang-kadang nggak sesuai aja gitu sama realita ya Bang ya. Betul. Kadang kita mau memberi tapi kita pas-pasan, Iya. jadi susah gitu kan. Kadang kita udah punya empati, kita susah untuk memberi karena ya itu balik lagi kita pas-pasan. Sedangkan akan lebih gampang kayaknya ya untuk memberi kalau kita, ya tadi mungkin Bang Ben juga bilang, memberi dari apa yang kita punya gitu. Iya. Begitu kita punya, gampang untuk memberi. Tapi begitu kita pas-pasan, ini bakal susah banget sih buat memberi kayaknya. Sebetulnya asiknya di situ, Brother Stephen. Asiknya di situ. Karena begini, jujur, kita ini kan masuk di dalam dunia pelatihan gitu. Dunia pelatihan itu adalah di mana kita diajarkan yang tidak bisa harus bisa, yang tidak mampu harus mampu, yang tidak mengerti harus mengerti secara otomatis. Makanya Tuhan ini kan sedang melatih kita di dunia ini. Bagaimana kita harus betul-betul percaya dengan apa yang Tuhan katakan daripada percaya dari apa yang kita punya. Nah, waktu kita percaya dari apa yang Tuhan katakan akan membuat kita akan mengenal secara pribadi. Tapi kalau kita belajar dari yang tadi kenyataan, semua orang akan ngomong seperti yang Brother Stephen ngomong, itu realita, itu nggak bisa dipungkiri, itu nggak bisa dibantah, itu nggak bisa ditolak. Tapi kita harus kembali lagi kepada kebenarannya, supaya begini, kita betul-betul mengenal Tuhan di dalam kasih dan karunia-Nya. Intinya perlu iman lah ya. Yes. Oke. Mike, ada mau nanya nggak? Ya. Nah, Kak Ben, Ya. justru di saat-saat mungkin sekarang ya sedang pandemi COVID-19 ini, atau memang sebelum pandemi COVID-19 ini kan banyak orang yang maksudnya sibuk dengan urusannya pribadi ini, Kak Ben. Nah, jadi untuk waktu-waktu mereka dengan mungkin dengan orang lain, dengan tetangga mereka, dengan keluarga mereka jadi berkurang nih, Kak Ben. Nah, itu bagaimana, Kak Ben? Iya, memang harus diakui pandemi ini berdampak ke semua lini. Semua lini, bahkan itu berdampak kepada yang namanya hubungan. Bicara tentang waktu. Nah, di masa-masa pandemi ini banyak orang yang hilang pekerjaannya, sehingga memaksa mereka untuk di rumah, atau dari perusahaannya mereka dirumahkan, atau WFH. Mereka harus di rumah. Nah, ada di satu sisi orang juga akan ngomong begini, aduh, tapi begini, sebetulnya kondisi ini sedang melatih kita bagaimana kita hidup yang sesungguhnya dengan keluarga kita. Memang kadang-kadang kita, aduh, kurang waktu banget, jadi egois. Jangankan begitu, untuk datang ke rumah saudara aja yang biasanya kita tiap minggu main begitu, seakan-akan jaraknya jadi jauh sekali, seakan-akan nggak punya waktu lagi. Nah, itu memang apa ya, boleh dikatakan memang keadaan lah. Bukan berarti kita, ya mungkin kalau kita mau datang ke sana mungkin mereka juga dalam hatinya mungkin ngomong gak usah datang, gak usah datang, gak usah datang gitu kan, was-was, cuman nggak ngomong kan. Ya kan? Ya memang dilema, tetapi itu. Tapi ada juga orang yang dalam masa-masa pandemi ini diuntungkan sehingga dia fokus kepada pekerjaannya, dia fokus dari apa yang dia lakukan, sehingga membuat dia itu nggak punya waktu juga karena tersita dengan pekerjaannya. Sayang dong, udah ada omset, udah ada keuntungan di depan mata, terus ditinggalin, nggak mungkin, itu akan dikejar. Nah, ada juga hal-hal yang seperti itu. Jadi tidak melulu pandemi ini menjadi negatif di dalam waktu dan hubungan, tetapi ada hal-hal yang memang positif bagi orang-orang tertentu yang mungkin ya sudah rezekinya dia lah, ya mungkin sudah jadi berkatnya seperti itu. Oke, Bang, mau nambahin aja nih, Bang. Ya, mungkin silakan. yang tadi dimaksud Michael, contoh nih saya gitu, kayak kemarin saya tiba-tiba ada teman gitu,
mau sharing dong, mau ngobrol dong gitu malam-malam gitu kan. Ya saya jam 10 gitu saya bilang. Cuma kan kalau maksudnya secara normal gitu orang udah capek pulang berkegiatan, pulang kerja gitu, pengennya udahlah jam 10 istirahat aja gitu. Nah, maksud saya mungkin maksud Michael kayak gitu. Jadi kayak lebih zaman sekarang nih orang-orang jadi malas untuk berbagi waktu mereka gitu. Karena toh juga nggak ketemu, toh juga nggak ngelihat, kita bilang capek, kita bilang sibuk, orang juga nggak tahu gitu. Itu jadi alasan aja sih sebenarnya gitu. Nah, menurut Bang Ben sendiri gimana? Gimana buat orang-orang yang mungkin nggak mau berbagi waktu mereka, nggak mau berbagi telinga mereka gitu kali ya, mungkin lebih ke arah sana mungkin gitu Bang. Iya, kembali lagi apa yang dikatakan oleh Stephen ini memperkuat apa yang dikatakan oleh Michael. Jujur memang untuk apalagi dalam kondisi-kondisi udah capek ya, artinya begini, kita sudah bekerja, kita sudah berusaha, pulang pengen ya santai ya, lah ya, istilah begini, mau ya selonjor kaki lah, refreshing gitu. Atau dengar musik ya kan. Nah, bagi kita anak-anak Tuhan selalu saja ada yang mungkin terjadi, karena begini, orang akan kenal kita pada saat mereka lihat ada Yesus dalam hidup kita. Jadi pada saat orang itu lihat Yesus dalam hidup kita, dari cara kita bergaul, cara kita melayani, cara kita berbicara, itu menjadi poin bagi dia untuk ngobrol sama Stephen. Dan gue percaya begini, waktu dia hubungi Stephen bukan karena maunya dia, tapi memang Tuhan sudah bicara sesuatu tentang Stephen untuk dia mau ngobrol sama Stephen. Nah sekarang tinggal Stephen terkoneksi nggak sama Tuhan? Ya, terkoneksi. Kalau terkoneksi, gue percaya lu akan mengerti apa yang menjadi kebutuhan dia, karena Tuhan sudah ngomong. Ya kan mungkin dia banyak teman lah yang dia bisa hubungi kan. Tetapi kenapa mesti Stephen? Berarti ada sesuatu dong. Nah, di sini memang kembali lagi kepada yang namanya empati tadi, Stephen. Mau nggak kita mengalahkan rasa lelah itu untuk melayani? Berarti kalau lu sudah sampai titik itu, lu tahu arti hidup untuk orang lain. Berarti mungkin salah satu cara untuk berbagi punya hubungan dengan Tuhan juga ya, connect juga ya. Iya. Karena kalau nggak connect juga pasti kita jadi milik ego ya. Iya, setuju. Oke, wow. Oke Bang, saya mau nanya lagi nih. Silakan. Ini menurut pandangan saya ya gitu. Kayaknya kan di zaman sekarang nih orang makin, yang tadi juga udah kita bahas, semakin sibuk, semakin, menurut saya semakin orang semakin memikirkan dirinya sendiri gitu kan. Gitu, karena kita juga nggak ketemu orang lain gitu. Nah, zaman-zaman sekarang saya ngeliat banyak orang-orang yang mereka pinter, tapi mereka nggak mau berbagi nih kepintaran mereka sama orang-orang lain gitu. Malah terkadang bahkan mereka memakai kepintaran mereka justru untuk menguntungkan diri mereka sendiri aja gitu. Nah, menurut Bang Ben gimana yang begitu-gitu? Betul. Dan ini kan banyak kejadian sesungguhnya, Bang Adot. Ya. Contohnya pinjaman online. Ya kan? Pinjaman online itu kan secara logika itu kan kecanggihan sebuah teknologi. Betul. Ya kan? Kecanggihan sebuah teknologi yang mereka pakai untuk kepentingan mereka. Ya. Dengan cara apa? Mereka bisa melihat data-data orang lain itu dari pihak kedua atau pihak ketiga. Yang artinya begini, ada juga orang yang menjual data seseorang begitu. Ya. Sehingga dengan data itu, pinjaman online itu, ya, saya juga nggak tahu ya kenapa dia bisa tahu orang butuh duit gitu ya. Saya juga nggak tahu. Tetapi itulah tadi Stephen, dengan kepintarannya dia berusaha untuk mengolah, untuk mengerjakan, untuk kepentingan dia. Nah, pinjaman online itu kan jahat banget. Misalnya kita pinjam 1 juta, yang dia dapat cuma 700.000. Dan yang mesti dikembalikan itu kan lebih daripada 1 juta. Data sudah ada dia. Jadi untuk menjebak seseorang itu, wow, jahat sekali. Makanya dengan kepintaran itu tadi. Tetapi banyak juga kok orang yang pintar itu berbagi. Contohnya di YouTube. Di YouTube itu yang saya tahu orang-orang berbagi ilmu, teknik bernyanyi, bagaimana cara memasak, bagaimana cara untuk berbahasa Inggris, bagaimana cara membersihkan kipas angin, sepele ya kan, membersihkan kulkas, ada begitu banyak.
Jadi kalau toh kita memang ingin melek ya, ingin terbuka, banyak juga kok orang-orang yang pintar itu berbagi dengan sukarela, membagi ilmunya untuk jadi berkat bagi orang. Jujur aja, salah satu contoh begini, anak saya itu yang paling bungsu itu main drumnya itu karena dia nonton di YouTube. Ya. Itu sih. Zaman sekarang belajar apa aja bisa sih. Bisa. Ya, tapi mungkin lebih kenapa sih orang tuh lebih sukanya kepintaran ini pakai untuk menguntungkan diri sendiri dibanding berbagi gitu, Bang? Ya karena begini lagi, ego deh. Karena ego dia. Karena ego itu kan keluar pada saat dia melihat kebutuhan dia lebih besar. Waktu orang melihat kebutuhannya lebih besar, egonya akan muncul. Karena ego itu artinya begini, mengambil sebanyak-banyaknya dari orang untuk kepentingan pribadi. Ya. Itu sih yang kalau saya bisa katakan. Nah, gini juga Kak. Nah, tadi kan kita udah ngomongin tentang berbagi nih Kak. Nah, kalau saya boleh tanya sama Kak Ben, gimana sih Kak supaya kita bisa berbagi itu gimana menurut Kak Ben? Ya, mungkin dengan yang tadi kita bahas, kadang-kadang kita ngerasa susah, kadang-kadang secara kenyataannya tidak memungkinkan, gitu kan? Iya. Memang begini, bagaimana cara kita untuk berbagi, kuncinya cuma satu. Berani melepaskan hak. Wow. Ya. Waktu kita berani melepaskan hak, maka kita belajar dari apa yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupannya. Jadi selama kita tidak berani melepaskan hak kita, kita sulit sekali untuk berbagi. Ya, betul. Berbagi itu begini loh, kita punya kita bagi. Lepas hak kita. Dan itu membutuhkan keputusan yang sangat berani, yaitu tindakan iman tadi. Jadi melepaskan hak. Nah, satu contoh apa yang terjadi di dalam kebenaran firman Tuhan. Bagaimana jemaat yang mula-mula, ya kan? Di mana mereka kepemilikan itu bukan menjadi milik bersama, kepemilikan itu adalah menjadi milik bersama. Mereka melepaskan hak. Sehingga jangan heran di mana orang berani melepaskan hak, di situ akan terjadi penuaian dan mukjizat Tuhan. Wow. Berarti kuncinya itu ya Kak, kunci awal ya. Kita harus benar-benar berani melepaskan apa yang menjadi hak kita. Iya. Gitu. Jadi segala sesuatu yang Tuhan kasih ke kita berkatnya melalui kita, ya kita harus juga berani juga melepaskan hak kita. Iya, betul. Wow. Nah, Kak. Oke, tapi juga gini juga Kak. Ya tadi juga sih, yang kedua mungkin kalau saya boleh tambahin, ya iman juga ya Kak. Betul. Kalau setuju. kita bisa, kan berbagi melepas hak itu kalau nggak punya iman berat banget Kak. Waduh Kak, saya punya kopi ini penuh nih, Kak Ben nggak punya. Saya lagi harus bener banyak ngomong ya saya minum terus. Tapi kalau saya waduh nggak punya iman, ya barangkali habis ini saya akan traktir sama Michael. Nah, kan iman Kak. Amin. Keren. Ya. Ya, mungkin kalau misalnya orang sering bilang apa yang kita punya itu titipan ya Bang ya? Iya. Bukan punya kita sendiri ya. Jadi kalau titipan ya bagi dong ya. Bagi. Jangan dimakan semua gitu ya. Oke, wow. Oke, mungkin kalau boleh saya ambil kesimpulan nih Bang ya, berarti ya kalau kita bicara tentang berbagi ya mungkin pertama kita harus punya empati ya. Iya, betul. Empati untuk kita bisa berbagi sama orang lain. Tapi terkadang empati tidak suka kalah sama kenyataan. Ya kan? Ya, betul. Kita punya empati buat orang lain, tapi kenyataannya kita nggak bisa berbagi karena kita takut kita kekurangan. Setuju. Makanya mungkin yang kedua kita perlu yang namanya iman ya. Iya. Ya, jadi kita perlu punya empati, punya iman, dan kalau udah punya dua ini, tadi yang nggak paling penting menurut saya juga Bang Ben bilang, bicara tentang melepaskan hak. Setuju. Ya, kayaknya saya pernah dengar juga apa yang kita punya ini semua titipan gitu. Iya. Jadi kita harus berani juga ya, yang namanya titipan ya jangan kita pegang buat sendiri. Oh iya, tapi harus betul. kita bagi juga. Gitu. Amin. Ya, kayaknya sih saya belajar itu sih Bang tentang kita berbagi ya. Setuju. Mungkin ada yang mau ditambahin? Ya itu sih sama sih semuanya. Udah oke ya berarti. Oke. Wow. Nah, gimana menurut teman-teman sekalian kalau yang kita bahas hari ini seru nggak gitu? Atau mungkin kalian punya pertanyaan atau mungkin punya pendapat lain dari apa yang kita bagiin? Boleh banget, silakan tulis aja di kolom komentar.
Buat kalian yang suka sama video ini, merasa terberkati, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share, bagiin ke teman-teman kalian yang lain supaya mereka juga bisa nonton video ini. Kayaknya sekian dulu dari kita, Iya. sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. God bless.